Halo teman-teman YouTube. Seperti biasa, saya perkenalkan dulu. Nama saya Govi Karoni Shombing. Saya sebagai Technical Cloud Consultant di Logos Teknologi Utama. Jadi, seperti biasa saya biasanya membahas Azure, tapi kali ini saya mau membahas mengenai SharePoint. Jadi, SharePoint kali ini kita akan lebih fokus kepada file sharing-nya, seperti itu. Jadi, pertama saya akan mempertunjukkan ya, saya akan menceritakan sedikit mengenai skenario yang saya buat dalam video ini gitu ya. Jadi, hal yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah, dari segi, permission-nya gitu. Jadi di sini saya punya satu skenario yang di mana di sini ada admin. Admin ini biasanya yang create company site-nya gitu. Jadi kita mau buat suatu file sharing di dalam satu SharePoint kita. Step pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu site-nya. Dan di sini saya buat namanya adalah company site gitu. Di dalam company site biasanya itu ada namanya file library. Jadi file library ini seakan-akan berupa kontainer di mana nanti itu akan menyimpan semuanya file ataupun yang berbasis hal yang akan di-share keluar seperti itu. Di sini namanya adalah company library. Uh, Company library ini akan diakses oleh dua user, namanya Alex dan Diego gitu ya. Dan Alex ini punya folder tersendiri yang namanya adalah folder firework. Folder firework Alex gitu. Jadi folder ini nanti akan hanya bisa diakses oleh Alex itu sendiri gitu. Yang kedua adalah Diego itu juga punya folder tersendiri, namanya adalah filework Diego gitu. Jadi ini filework Diego ini nggak akan bisa diakses oleh si Alex, begitu juga sebaliknya. Kedua user ini nantinya akan punya file bersama gitu, ataupun folder bersama. Namanya adalah folder project share gitu. Jadi di dalam folder ini mereka akan melakukan work together, di mana nanti mereka bisa melakukan edit bareng, ataupun add file bareng, ataupun read daripada file tersebut, seperti itu. Jadi ke depannya juga kita akan melihat ada beberapa tools yang memang bisa ngakses SharePoint. SharePoint, share file itu yang ada pada SharePoint gitu. Jadi yang pertama adalah dari site-nya SharePoint, yang kedua dari Teams, yang ketiga adalah dari File Explorer, dari device kita sendiri. Jadi otomatis kita diperbolehkan bekerja secara offline gitu. Yang berikutnya adalah dari segi edit file together, edit file bersama gitu. Nanti kita akan lihat gimana hasil akhirnya. Yang berikutnya adalah kita mau coba cek capability daripada search engine dari SharePoint itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita mau coba cek SharePoint dari Outlook. Nah, ini adalah skenario secara keseluruhan. Nanti kita mau lihat dulu hasil akhirnya bagaimana gitu ya. Karena memang ini kan kita akan bicara ke SharePoint gitu ya. Jadi hal yang pertama mau kita lihat adalah dari segi adminnya gitu. Admin adalah sebagai owner gitu ya, sebagai owner dari daripada site-nya gitu. Jadi yang buat site adalah admin nih. Admin ini akan bisa mengkontrol gitu ya semua folder yang memang di-create oleh user gitu. Jadi dengan satu company site ya dan juga dalam satu library dan di sini akan ada akan tergandung folder-folder yang memang akan diakses oleh the user tadi, yaitu Alex sama Diego. Alex tadi punya folder namanya filework Alex dan Diego itu punya folder filework Diego. Dan mereka punya folder bersama itu adalah file project share gitu. Nah, Nah, sekarang adalah kita coba mau ke si Diego ya. Biar ke Alex deh. Supaya lebih jelas nanti. Nah, sekarang kita mau ke si Alex nih. Jadi kalau kita kelihat nih Alex nih kan punya udah masuk nih contohnya ini dia ke SharePoint nih. Udah masuk ya ke SharePoint ya gitu kan. Nah, ini kita tahu dari mana si Alex. Kita lihat coba nih profilnya ya, siapa Alex nih. Alex Wilbert namanya gitu. Jadi seperti scenario kita yang tadi bahwa Alex itu cuman punya dua folder yang akan kelihatan di workspace-nya. Yang pertama adalah folder pribadi sama folder share-nya tadi gitu. Yang Alex sama si share-nya gitu. Dan dia akan pergi ke site yang sama dengan ke file file
file library yang sama juga gitu. Jadi cuman dia dia cuman bisa lihat yang ini aja, yang kedua ini gitu. Nah, kita mau lihat juga di si mungkin ke si Diego langsung ya, ke Diego. Kita mau coba ke Diego. Kita mau ke Diego juga. Nah, kalau saya pergi ke Diego nih ya, eh nah ini kalau saya ke Diego nih, Diego itu juga nih, keren sekali dia itu Diego ya. Jadi ke Diego juga dengan kalau dia pergi ke site yang sama seperti Alex gitu ya, sama ke file library yang sama juga. Nah, Diego ini juga akan punya workspace tersendiri di mana dia tuh punya folder yang memang dikhususkan buat dia seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya file work Diego sama file share yang mereka tadi bersama ya, sharing bersama gitu. Nah, kelihatan jelas ya gitu kan. Nah, sekarang berikutnya adalah kita mau coba cek dari Teams. Ini karena kita di Diego ya, kita langsung ke Teams Diego aja. Jadi Diego ini punya Teams nih ya. Jadi admin udah buat satu grup namanya grup all employee. Jadi Teams ini seakan-akan kayak shortcut gitu loh, shortcut masuk ke SharePoint-nya dan itu kita bisa lakukan di Teams gitu. Jadi kalau di Teams ini kan punya ada beberapa channel. Saya udah buat banyak channel nih. Adminnya udah buat banyak channel dan di sini adalah ada satu namanya channel buat Diego itu sendiri namanya Firework Diego gitu. Jadi Firework Diego ini bisa langsung attach ke tabnya di sini untuk SharePoint-nya gitu. Jadi di SharePoint ini akan kelihatan folder yang memang lagi sedang dikerjakan Diego ataupun memang folder yang khusus buat dia seperti itu. Jadi sama ya. Ini sama yang di SharePoint nih. Di SharePoint gitu ya. Yang berikutnya adalah kita coba mau cek ke si Alex nih. Teamsnya Alex nih. Kalau kita cek si Alex, itu gimana sih akses hackernya seperti itu kan. Kita coba mau cek Alex juga. Alex nih ya. Alex itu juga di Teams ya. Kita pergi ke Teams ini contohnya nih. Saya mau ke si Alex nih. Alex itu juga punya channel tersendiri nih. Namanya Alex gitu. Udah di setup dari adminnya gitu kan. Nah, saya buka company library juga. Ada nih. Nah, kelihatan ya. Jadi dia punya dua folder, namanya folder work Alex sama folder proyek share-nya. Jadi ini share bersama nih, gitu. Itu ya. Kelihatan jelas sekali. Tim sama SharePoint gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah kita coba mau edit satu file bareng gitu loh. Saya coba buka file proyek share. Saya buka nih, mereka punya contohnya ini punya file yang memang itu file uh, file bersama gitu atau mungkin saya dari SharePoint aja gitu biar kelihatan jelas biar ada barunya. Nah, saya buka ini dokumen Azure SQL Database Nando. Jadi ini kayak estimate harga buat Azure. Dan juga saya mau masuk ke si uh, ini Diego ya tadi ya. Saya coba masuk ke si Alex. Oh, itu Alex tadi. Saya coba masuk ke Diego. Saya coba masuk ke Diego. Oke, ini Diego ya. Diego itu juga punya folder gitu kan. Tadi folder bersama. Saya buka ini filenya. Yes. Yeps. Ini ada nih. Jadi akan kelihatan nih siapa sih sebenarnya yang lagi login. Nah, ini kelihatan benar ya. Di sini ada Alex nih namanya Alex nih. Alex nih ya. Kalau saya klik ini akan langsung muncul nih Alex Wilbert lagi di sini nih. Jadi dia lagi di tag pinnya Alex Wilbert gitu. Tadi kan ini sebenarnya lagi angka 400 nih. Kalau contohnya nih saya edit nih menjadi 1 miliar contohnya. Udah berapa nih? Buat deh jadi 100 juta contohnya. Nah, ini 100 juta nih. Ini Alex dia lagi edit nih, kelihatan banget nih. Alex Wilbert dia lagi di sini nih. Gitu kan. Ini merupakan salah satu kemampuan daripada Azure AD gitu. Itu Azure AD yang
capability Azure AD yang memang kita manfaatkan di sini. Nah, kalau saya lihat di si Alex gitu ya, saya coba ke si Alex. Kalau contohnya saya lihat di si Alex, nah Diego itu lagi ganti nih. Tadi kan ini sekitar 800.000 ya. Ini sekitar 800.000. Jadi tadi ini jadi saya ganti jadi 100 juta. Dan ini si Diego nih, ini si Diego. Kita lihat di sini ada Diego. Oh nih, ada Diego nih, ada Diego Siklia. Ini akunnya si Alex gitu. Akunnya si Alex ya. Nah, nah itu edit bareng bersama nih, gitu ya. Nah, berikutnya adalah saya coba mau buat mengenai search engine-nya gitu. Nah, saya coba ke search point gitu kan. Nah, saya coba cari kata nih, contohnya nih kata contohnya my name gitu loh, nama saya gitu. Contohnya saya klik nama Govika. Oke. Nah, ini nama Govika itu akan muncul di konten dari si file tersebut. Jadi ini search engine-nya bukan berdasarkan judul, tapi udah sampai ke konten yang memang ada di dalam file tersebut gitu. Ini nah ada langsung di highlight ya, nama saya Govika seperti itu gitu. Jadi yang berikutnya adalah coba nih, ini kan mungkin ada pertanyaan, mungkin itu udah di catch kali atau mungkin segala macam gitu ya. Saya coba mau edit satu kata gitu kan. Edit satu kata atau mungkin saya tambahin kata apa gitu di dalam file tadi gitu. Contohnya saya mau buka yang namanya mungkin silabus Microsoft Azure. Saya edit satu kata gitu kan, saya tambahin kata apa, mungkin kata gajah ataupun nama kota dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin nama-nama yang memang dia itu unik gitu loh. Jadi kayak cuman dia sendiri ataupun mungkin kata yang nggak unik juga nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin saya edit di sini kali ya. Saya buat coba double database. Nah, double database dia akan save dulu ya. Oke, double database. Ini udah keganti, dia udah di save. Nah, ini terlalu lama, saya close saja. Nih. Biasanya sih kalau contohnya memang apa namanya kita nih meeting sama klien gitu kan, dan klien itu nanya nih, apa sih capability dari SharePoint itu sendiri selain menjadi file share gitu. Biasanya kita kasih satu benefit yang memang sangat-sangat menonjol sekali gitu kan. Kita kasih tahu bahwa search engine-nya itu powerful sama kayak Google. Google itu kan sangat powerful ya, sampai dia ke kontennya bisa kita search gitu. Nah, ini juga sama seperti itu, sama. Jadi ada kemungkinan kita lupa dengan judul file tersebut, tapi kita ingat satu kata yang ada dalam konten file tersebut gitu kan. Nanti kita akan search aja langsung gitu. Nah, ini mungkin saya coba apa namanya? Saya coba refresh ya. Saya coba refresh. Saya masuk ke home gitu. Nah, saya mau cari kata yang tadi yang saya ganti. Sebelumnya kan single ya. Saya mau cari kata yang memang tadi saya ganti menjadi double. Nah, saya coba masuk ke sini menjadi double database. Ya, seharusnya muncul ya. Nah, langsung muncul ya di sini nih di Azure SQL Database nih. Di database Asian Double Database seperti itu. Langsung muncul gitu ya. Oke. Jadi yang berikutnya adalah saya coba mau melakukan share file melalui Outlook nih. Saya coba masuk ke company library tadi. Nah, saya coba klik ini.
Nah, saya akan coba nih hmm, masuk nih ya sama ke si Alex nih. Saya akan coba share yang dokumen ini nih. Saya langsung share aja kayak gini nih. Klik tanda berbagi gitu kan. Saya coba cari nama Diego. Contohnya saya bilang nih, please review contohnya. Gitu kan. Terus saya send aja nih. Nah, nanti saya ke Diego nih, ke Diego contohnya kan. Saya ke Diego. Nah, saya ke Diego, saya buka contohnya Outlook-nya. Ini masuk Outlook ya. Oke, jadi namanya Diego Sikiliani gitu. Nah, langsung akan ada di notes bahwa Alex itu lagi share dokumen dengan Anda gitu. Tadi kan saya coba buka ya, saya coba kasih description tadi bahwa please review this document gitu. Ya, nih ya, please review. Ini kelihatan banget nih dokumen ini gitu. Nanti kalau ini saya buka akan ada notifikasi ke si Alex ya, seperti itu. Jadi untuk share point kali ini sampai di situ dulu. Terima kasih udah nonton video saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.